Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali di pertemuan kedua di pekan kedua di mata kuliah Akidah dan Ilmu Kalam. Kali ini kita membahas materi yang pertama, yaitu Akidah Ilmu Kalam, konsep dasar kajian Akidah Ilmu Kalam. Apa sih pentingnya, apa tujuannya mempelajari, memahami akidah ilmu kalam ini, bahkan kenapa kok saking pentingnya ya, itu ada mata kuliah tersendiri yang membahas keseluruhan materi dari ilmu kalam. Nah, ini akan kita kupas sebelum ke materi inti di setiap pekannya. Itu sudah step by step ya, jadi memang harus dari awal dulu, tidak boleh dibalik dari akhir dulu, sebagaimana yang ada di RPS yang sudah saya share di Google Classroom. Oke, akidah ilmu kalam secara bahasa terdiri dari kata akidah dan ilmu kalam. Ya. Jadi ini dua macam ini atau dua objek ya, akidah dan ilmu kalam. Bukan bukan katanya ya, bukan tiga kata ini, tapi dua objek, akidah dan ilmu kalam. Akidah berasal dari bahasa Arab, yaitu akidah, akid, uqud, i'tiqad, yang artinya ikatan, perjanjian, dan keyakinan. Nah, akidah ya, ikatan, perjanjian, keyakinan, asal katanya tadi itu. Sedangkan ilmu kalam artinya ilmu yang membicarakan atau membahas tentang masalah ketuhanan atau ketauhidan, yaitu ya mengesahkan Tuhan. Jadi definisi dari akidah dan ilmu kalam itu adalah keyakinan terhadap ilmu yang membahas ketauhidan atau keimanan. Nah, syaratnya adalah ya yakin dulu gitu ya. Sama seperti syarat mempelajari ulumul Quran, ya harus yakin dulu bahwasanya Al-Quran itu adalah firman Allah, kitabullah. Harus bisa dulu bacanya kan gitu. Baru dipelajari ulumul Qurannya. Tuh. Sama seperti ini. Ini akidah dan ilmu kalam ini ya. Akidah ini ya ilmu yang membahas tentang ketauhidan, tentang akidah, tentang keimanan. Jadi ya harus bertauhid dulu, harus beriman dulu. Atau boleh juga yang sedang mencari hidayah, sedang non muslim gitu ya, sedang mencari ke Islam, agama apa yang ingin dipeluk, juga bisa mempelajari ini. Sama dengan orang yang mempelajari Al-Quran secara tekstual kan juga tidak bisa, harus mempelajari ilmu-ilmunya, yaitu ulumul Qurannya. Nah, itu makanya non muslim yang menyerang Islam lewat kitab Al-Quran, firman Allah, dia akan terbantahkan ya, karena hanya orang Islam yang paham, memahami Al-Quran itu tidak cukup dengan letterlek, dengan kata, dengan bahasa yang ada di dalam Al-Quran itu, tapi ada asbabun nuzulnya, ilmu asbabun nuzul, ada ilmu nasih mansuh, ada ilmu qiraat, ada ilmu makiyah madaniyah itu ya, dan seterusnya. Tuh. Nama-nama akidah dalam ilmu kalam ini apa saja sih? Nah, banyak ya, banyak sekali nama istilah nama akidah dalam ilmu kalam itu, seperti usuluddin, tauhid, fikih, teologi Islam ya. Tuh, filsafat Islam juga bisa. Banyak sekali nama-nama akidah ilmu kalam, istilah namanya itu. Seperti Al-Quran juga sama kan, namanya banyak, Al-Furqan, Al-Huda, Kalamullah, dan sebagainya. Lalu apa saja ruang lingkup akidah ilmu kalam itu? Semua lingkup di samping diperkuat dengan dalil-dalil rasional agar terhindar dari akidah-akidah yang menyimpang. Di ruang lingkup akidah ilmu kalam itu ya intinya adalah rukun iman, rukun Islam itu kan. Terutama rukun iman ya, karena berbicara berbicara keimanan ya, ada rukun di atas wajib, yaitu rukun itu arkanul iman, rukun iman. Allah, percaya adanya atau kepada Allah, malaikat, kitab-kitabnya, nabi dan rasul, hari kiamat, qada qadar, akhirat, akal dan wahyu, surga dan neraka, dosa, masalah iman dan kafir. Yang tidak bisa dilogikakan, semua ini kan ya harus dipercaya. Itu adalah ruang lingkup akidah ilmu kalam. Tuh. Kemudian bagaimana sejarah kelahiran akidah ilmu kalam itu? Ya sebenarnya Islam itu ya satu ya.
Sebenarnya tidak perlu akidah ilmu kalam jika zaman Rasulullah atau Rasulullah masih ada, masih hidup. Sama, sebenarnya tidak diperlukan ulumul Quran, tidak diperlukan kodifikasi Al-Quran, tidak diperlukan kodifikasi hadis atau pembukuan Al-Quran atau pembukuan hadis, tidak diperlukan karena permasalahan langsung ditanyakan kepada Rasulullah. Dan di zaman Rasulullah itu juga masih berproses Al-Quran turun kan. Jika turun di kota Madinah namanya ayat-ayat Madaniyah. Jika turun di Mekah namanya ayat-ayat Makiyah gitu. Dan tidak semua ayat yang turun ada sebab-sebab turunnya, asbabun nuzul itu ya. Itu. Jadi masih berproses. Nah, setelah setelah di zaman khalifah, terutama khalifah Ali bin Abi Thalib, khalifah yang terakhir, karena sahabat terdekat 4 itu dan tidak ada lagi penerus khalifah kelima atau sahabat yang paling dekat, yang paling terdekat sama Rasul, akhirnya terjadilah ini sejarah kelahiran akidah dan ilmu kalam. Jadi menurut Harun Nasution, kemunculan persoalan kalam dipicu persoalan politik, utamanya ya politik ya, kekuasaan ya. Sampai sekarang pun ya namanya perpecahan itu biasanya politik gitu ya, penguasaan. Di dalam keluarga sendiri pun juga secara tidak langsung terpecah karena dipicu politik, penguasaan, kekuasaan, penguasaan harta warisan, penguasaan jabatan kalau di dalam intern lembaga atau instansi kan itu. Nah, ini sejarahnya ya ini yang menyangkut terbunuhnya Utsman bin Affan yang berbuntut pada penolakan Muawiyah atas kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Ketegangan tersebut membuat umat Islam pecah menjadi dua, Khawarij Syiah, saling mengkafirkan. Nah, Khawarij ini asal katanya dari khoroja kan, keluar dari pengikut Ali bin Abi Thalib. Nah, namanya Khawarij. Itu saling mengkafirkan lah, terpecah lah. Ya, lagi-lagi ya faktor politik. Kemudian persoalan ini telah menimbulkan 3 aliran teologi dalam Islam. Nah, akhirnya lahirlah 3 setelah kekhalifahan terakhir, yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ada yang mulai menolak waktu itu, dan akhirnya ya setelah itu terpecah menjadi 3, Khawarij yang keluar dari pengikut Ali bin Abi Thalib, ya kan. Kemudian Khawarij itu menegaskan bahwa orang yang berdosa besar adalah kafir, dalam arti telah keluar dari Islam, atau tegasnya murtad dan wajib dibunuh. Itu kalau Khawarij. Kalau Murji'ah menegaskan bahwa orang yang berdosa besar masih tetap mukmin dan bukan kafir. Adapun soal dosa yang dilakukannya, hal itu terserah pada Allah untuk mengampuni atau menghukumnya. Kemudian yang ketiga, Mu'tazilah tidak menerima pendapat sebelumnya. Orang yang berdosa besar bukan kafir, juga bukan mukmin. Antara mukmin dan kafir terkenal dengan istilah al-mangzilun bainal mangzilatain, posisi di antara dua posisi. Jadi ya yang Mu'tazilah ini ya tengah-tengah, yang Murji'ah itu ya moderat lah ya. Lebih merasionalkan gitu ya. Karena memang manusia itu sebagai khalifah gitu menurut Murji'ah kan, yaitu hak prerogatif Allah gitu kan. Khawarij sebaliknya, dia lebih ekstrim ya, wajib dibunuh yang berdosa besar tuh. Kemudian bagaimana hubungan akidah ilmu kalam dengan ilmu keislaman lainnya, filsafat dan tasawuf? Persamaannya dan perbedaan. Persamaannya ya ilmu kalam, filsafat dan tasawuf sama-sama memiliki kemiripan objek kajian, yakni masalah ketuhanan. Jadi yang bisa difilsafatkan, dipikir sampai ke hakikatnya itu adalah hanya masalah ketuhanan. Sedangkan perbedaannya di sisi metodologi saja, metode kajian. Jadi ilmu kalam itu perbedaannya kalau menurut ilmu keislaman lainnya dengan akidah ilmu kalam itu, ya kalau ilmu kalam menggunakan logika di samping argumentasi nakliyah untuk mempertahankan keyakinan ajaran agama yang sangat tampak nilai ketuhanannya. Filsafat adalah sebuah ilmu yang digunakan untuk memperoleh kebenaran rasional, ya rasional ini, rasional murni akal. Metode yang digunakannya pun adalah metode rasional, jadi mengutamakan akal. Itu perbedaannya.
Kalau persamaannya ya objek kajinya ya sama-sama masalah ketuhanan, masalah teologi, ilmu ketuhanan. Tuh, itu materi yang pertama tentang akidah ilmu kalam dari sisi konsep dasar kajian akidah ilmu kalam. Silakan teman-teman yang ingin ditanyakan, silakan kita diskusikan di kolom komentar Google Classroom. Jangan lupa absen di Simtik dan absen di kolom komentar Google Classroom. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.